Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Siti Masitoh. Saya dari kelas 2G PAI dengan NIM 223010215. Tujuan untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Haris MAG. Di video kali ini, saya akan membahas tentang akhlak dan manusia menurut Ibnu Miskawayh. Berikut penjelasannya. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai Ibnu Miskawayh. Beliau itu hidup di era Abbasiyah Bani Buwayhi, yang mana beliau itu merupakan filsuf matematika, tabib, astronom. Tetapi, cuman gagasan-gagasan beliau yang paling menonjol itu adalah mengenai tentang akhlak. Oke, sebelum masuk ke akhlak, nanti yang banyak berpengaruh terhadap pemikirannya Ibnu Miskawayh itu adalah pemikirannya Al-Kindi, yang mana gagasan-gagasannya Ibnu Miskawayh itu beberapa mirip Al-Kindi, termasuk gagasannya tentang Tuhan. Emanasi mirip Farabi, Ibnu Sina dan kawan-kawan, termasuk kenabian. Kalau tentang Tuhan itu sama, hampir persis dengan Al-Kindi. Cuman terdapat kalimat yang bagus yang mungkin juga mengucapinya itu harus hati-hati. Menurut Ibnu Miskawayh, Tuhan itu jelas sekaligus tidak jelas. Maksudnya di sini adalah keberadaan Tuhan itu sudah pasti jelas adanya dengan segala hakikatnya. Dan Tuhan menjadi tidak jelas itu ketika ditangkap oleh akal pemikiran kita yang terbatas. Karena akal pikiran kita tidak sempurna dan terbatas, maka pemikiran kita tentang Tuhan itu juga tidak sempurna dan terbatas. Selanjutnya, gagasan mengenai emanasi. Emanasi ini biasanya digunakan untuk mengcounter kalau dalam bahasa filsafat itu artinya creatio ex nihilo, yang mana creatio ex nihilo ini merupakan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Selanjutnya itu gagasan mengenai kenabian. Di sini yang dimaksud sudah jelas, tentunya adalah Nabi Muhammad SAW. Cuman manusia yang ideal itu adalah manusia yang mempunyai kualifikasi utama selain Nabi adalah filsuf. Tetapi, namun di sini jika Nabi itu diberi keutamaan dirinya itu dari Allah langsung. Tetapi jika filsuf itu mereka berusaha sendiri. Baik, selanjutnya mengenai definisi akhlak yang mana telah dijelaskan, al-khuluqu halun min nafsi da'iyatalaha ila af'aliha min ghairi fikrin wala ruwiyatin. Akhlak itu adalah kondisi jiwa yang mendorong perilaku yang tanpa difikirkan dan tanpa dipertimbangkan dulu. Akhlak baik itu ada dalam jiwa, tidak hanya dalam perilaku, walaupun manifestasinya akhlak itu adalah perilaku. Selanjutnya mengenai tujuan akhlak. Karena tadi akhlak itu pendidikan jiwa untuk melahirkan tindakan yang spontan, berarti untuk melatih jiwa, membiasakan jiwa dalam melakukan kebaikan. Biasakan dirimu dalam kebaikan, upaya membiasakan diri dalam kebaikan itulah pendidikan akhlak. Jika kita senantiasa melakukan kebaikan, kita akan sampai di titik bahagia. Maka lakukan saja al-khair. Khair itu syai' an-nafi, sesuatu yang bermanfaat. Jadi akhlak itu adalah kondisi jiwa. Berarti pendidikan akhlak itu membentuk jiwa. Dengan cara bagaimana? Membiasakan. Membiasakan apa? Membiasakan kebaikan. Kalau kita sudah terbiasa dalam melakukan kebaikan, maka itu akan keluar dengan sendirinya. Dan disitulah keluar yang namanya sa'adah, yaitu kebahagiaan. Gambarannya orang yang bahagianya sempurna atau sa'adah al-kamil itu ada 5.
Yang pertama itu adalah sehat fisiknya, yang kedua adalah sumbernya bahagia, yaitu memiliki harta. Yang ketiga, memiliki kehormatan di kalangan orang-orang yang terhormat. Kemudian yang keempat, sukses di berbagai aspek kehidupan. Dan yang terakhir itu adalah pemikirannya lurus. Yang terakhir adalah pemikirannya lurus dan keyakinannya sehat. Sebab-sebab perbedaan akhlak. Mengapa akhlaknya manusia itu berbeda-beda? Menurut Ibnu Miskaweh itu ada 4. Yang pertama itu adalah alamiah, yaitu watak yang dimiliki sejak kecil atau sejak dia lahir. Kemudian yang kedua itu adalah adat, tradisi, dan kebiasaan yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga itu adalah ilmunya. Setiap manusia itu berbeda ilmunya, maka setiap manusia pun berbeda akhlaknya. Kemudian yang terakhir itu adalah kesungguhannya. Kesungguhan dia dalam belajar, dalam mempelajari ilmu, dalam mempelajari akhlak, itu kesungguhannya mau atau tidaknya dia itu bisa. Berbeda kesungguhan setiap manusia, berbeda pula ilmu dan akhlaknya. Manusia itu memiliki 3 aspek. Yang pertama itu jasad, yang kedua hayat, dan yang ketiga adalah ruh. Jasad itu yang fisik, hayat itu yang rohani, kemudian ruh itu rohani yang bersumber dari Allah. Jika jasad itu unsurnya materi, jika hayat itu unsurnya rohani, yang dimensi mentalnya itu adalah jasad. Jika ruh ini unsurnya rohani yang bersumber dari Allah. Daya jiwa manusia menurut Ibnu Miskaweh itu dibagi menjadi 3, yaitu ada nafas bahimiyah, ada nafas khotbiyah, dan ada nafas natikoh. Dari ketiga nafas tersebut itu ada jasad, ada hayat, dan ada ruh. Yang mana yang menjadi jiwa yang menjadi kiblatnya jasad itu adalah nafas bahimiyah. Kemudian yang merawat dimensi hayat itu adalah nafas khotbiyah. Dan yang orientasinya dimensi natikoh, orientasinya ruh itu adalah nafas natikoh. Urutan kemunculannya daya. Dalam urutan hidup manusia, daya itu tidak langsung ada, tetapi bertahap, satu per satu. Yang pertama kali muncul itu adalah nafas bahimiyah, yang karakternya itu merupakan kematerian. Kemudian yang selanjutnya adalah al-khotbiyah, yang karakternya itu adalah kebinatangan. Dan yang terakhir itu ada natikoh, yang karakternya itu adalah kemanusiaan dan ketuhanan. Membahas tentang manusia yang ideal. Syarat utama menjadi manusia yang ideal itu adalah kecintaan akan ilmu pengetahuan. Cirinya adalah memiliki ilmu pengetahuan yang menyeluruh, bukan partikular. Karena kalau universalitas sudah diketahui, sudah bisa diketahui, otomatis partikularitas pun terpahami. Mengenai relasi manusia dan kebaikan cinta. Jika kamu sudah menjadi manusia yang ideal, bangunlah relasimu dengan sesamamu dan lingkunganmu. Tapi pakailah relasi yang paling agung kalau dalam hidup manusia itu adalah namanya relasi cinta. Cinta apa? Yaitu cinta Allah dan cinta manusia. Keutamaannya akhlak, bahwa kebaikan itu ada di tengah-tengah. Segala keutamaan, semua yang baik itu harus seimbang. Posisi tengah adalah keadaan yang membawa jiwa kepada situasi utama. Posisi tengah al-bahimiyah itu adalah ifah, yang artinya menjaga kesucian diri. Kemudian posisi tengah al-khotbiyah itu adalah asyaja'ah, yang artinya keberanian. Sedangkan posisi tengah an-natikoh itu adalah al-hikmah, yang artinya kebijaksanaan. Dari semua posisi tengah itu adalah keadilan. Sebagaimana dalilnya surat Al-Isra ayat 29.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataqauda maluman mahsura, yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau mengulurkannya, nanti kau menjadi tercela dan menyesal. Dan surat Al-Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yang artinya, dan orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Sumbernya sifat buruk. Menurut Ibnu Miskawayh, sumbernya sifat buruk manusia itu ada 3, yaitu yang pertama kemarahan, yang kedua takut mati, dan yang ketiga adalah kesedihan. Oke, bagaimana cara kita menguatkan akhlak? Menurut Ibnu Miskawayh itu ada banyak sekali caranya. Tapi di sini saya akan mengambil beberapa saja, yaitu salah satunya adalah jangan bergaul dengan orang-orang keji, orang-orang yang jelek, dan orang-orang yang suka berbuat dosa. Kemudian yang kedua, banyak-banyaklah melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pengetahuan. Kemudian yang ketiga itu adalah biasakanlah diri dengan cara berpikir dan belajar ilmu matematika seperti geometri, aritmatika, musik, atau astronomi. Karena menurut Ibnu Miskawayh, siapapun yang menguasai, yang memahami ilmu tersebut, itu akan terbiasa dengan kejujuran dan menyukai kebenaran. Yang keempat itu ada jangan hidup yang berlebihan, karena kebahagiaan eksternal itu tidak ada batasnya. Dan yang terakhir itu adalah introspeksi diri. Yang selanjutnya yaitu metode perbaikan akhlak. Menurut Ibnu Miskawayh itu ada 4, yaitu ada adat wal jihad, yaitu membiasakan diri dan bersungguh-sungguh, dan belajarlah dari pengalaman orang lain dan pengalaman diri sendiri, baik itu kesalahan atau keberhasilan kita. Dan yang terakhir itu adalah menggunakan strategi oposisi. Strategi oposisi itu misalnya kita muhasabah, kita temukan jeleknya, kemudian jika kita sudah ketemu jeleknya maka hadirkan lawannya. Contohnya, kita sudah ketemu jelek kita ternyata kita tuh orang yang pelit. Ketika ada teman kita yang ingin meminjam uang kepada kita, kita malah menjawabnya kita tidak ada uang, padahal sebenarnya hakikatnya kita memiliki uang yang banyak. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan menggunakan strategi oposisi. Hadirkan kedermawananmu, panggil teman kita, kemudian pinjamkanlah uang kepadanya. Materi pendidikan akhlak. Menurut Ibnu Miskawayh itu ada 3, yaitu hal-hal yang wajib bagi tubuh, hal-hal yang wajib bagi jiwa, dan hal-hal yang wajib bagi sesama manusia. Hal-hal yang wajib bagi tubuh itu ada sholat, puasa, dan sa'i. Sedangkan hal-hal yang wajib bagi jiwa itu adalah akidah yang benar, mengesahkan Allah, dan motivasi untuk senang kepada ilmu. Sedangkan yang terakhir, hal-hal yang wajib bagi sesama manusia itu ada ilmu muamalat, ilmu perkawinan, ilmu pertanian, dan saling menasihati sesama lain. Oke, dalam pembahasan yang terakhir itu adalah mengenai pokok-pokok akhlak bagi para pencari hikmah. Menurut Ibnu Miskawayh ada beberapa pokok-pokok akhlak bagi para pencari hikmah, yaitu yang pertama, berpegang teguh pada syariat, yang kedua menepati janji, yang ketiga tidak mudah menaruh kepercayaan kepada orang lain, yang keempat
selalu mengendalikan diri, baik itu dalam kemarahan atau sebagainya. Kemudian yang keempat, latihan tidak mudah mengungkapkan sesuatu sebelum dipikir. Yang keenam, berani dalam kebenaran. Dan yang ketujuh, ingatlah sakit ketika sehat, sedih ketika senang, dan tulus ketika marah. Kemudian yang terakhir adalah kuat keinginan dan optimis dengan sepenuhnya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.